wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Semoga sampai hari ini kalian tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam pelajaran teknologi dan informasi kelas 4. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan Bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang cara membuat dokumen baru, yaitu dengan menggunakan file dan icon new ya. Kalian sudah mempraktikannya di rumah. Untuk kali ini kita akan belajar mengatur halaman. Ya, kita mengatur halaman. Halaman yang dimaksud adalah halaman dari dokumen yang kita tulis di dalam Microsoft Word. Seperti yang dijelaskan pada bab 1 kemarin, dokumen mirip dengan buku, bahwa sebuah buku itu memiliki kertas-kertas untuk tempat menulis. Anak-anak, sebuah dokumen itu ternyata mirip dengan yang namanya buku. Sebuah buku pasti memiliki kertas-kertas untuk tempat menulis. Nah, setiap kertas merupakan sebuah halaman tersendiri. Begitu juga dengan dokumen yang ada di Microsoft Word. Tempat kita menulis, kita juga bisa mengaturnya, mengatur ukuran kertasnya. Coba kalian perhatikan ukuran kertas yang ada di sekitar kita ya. Kalau misalnya kita fotokopi di tempat fotokopian atau ketika kita melihat orang mencetak hasil dokumen. Pada hasil cetakan tersebut ternyata bisa berbentuk dalam berbagai ukuran. Misalnya ada seperti surat kabar atau seperti jurnal, seperti amplop, atau juga ada kertas yang berbentuk seperti kartu yang sangat kecil. Nah, ketika kita mengetik atau membuat dokumen, kita bisa mengatur ukurannya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Mengaturnya kita menggunakan page layout. Ya, namanya page layout ya. Tempatnya ada di tab page layout. Kita sudah belajar bahwa bagian-bagian Microsoft Word itu ada tab file, tab home, tab insert, tab page layout, reference, my links, review view, dan developer. Nah, ini adalah salah satu fungsi untuk mengatur halaman. Kita menggunakan page layout. Di dalam page layout itu sendiri terdapat perintah untuk melakukan yang namanya page setup. Nah, caranya ketika kita mengklik page layout ini akan keluar ini ya, grup page setup. Ini ada margin, orientation, ada size, ada kolom, dan sebagainya. Ini dalam satu grup. Nah, Ustazah ulangi ya. Dalam grup page layout ada perintah untuk melakukan page setup. Di dalam page setup ini ada icon, ada beberapa icon untuk mengatur halaman. Yang pertama, ada icon margin. Ini merupakan bagian grup page setup
yang berfungsi mengatur batas tepi menulis. Berikutnya yang kedua ada icon orientation, merupakan bagian dari group page setup yang berfungsi mengatur arah kertas. Jadi di orientation ini ada bagian untuk mengatur arah kertas. Ini ada dua bentuknya. Ini kertasnya ada yang berdiri namanya portrait, dan yang tidur ya, ini tidur namanya landscape ya. Di orientation ada portrait dan landscape. Kalau tadi yang di margin ini ada ukuran, ada less custom setting, ada normal ukurannya, ada top left, bottom right, dan seterusnya ya. Nanti di rumah kalian membuka sendiri komputer kalian. Nanti kalian perhatikan. Berikutnya ada icon size. Nah, ini icon size. Ini icon size ya. Icon size ini merupakan bagian dari group page setup yang berfungsi mengatur jenis dan ukuran kertas. Nah, ini ukuran kertas dan jenisnya. Ini ada BS, ada ukurannya, lebar, ada panjang juga, amplop, bentuknya ada letter, ada legal, A3, A4, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada icon column. Icon column merupakan bagian dari group page setup yang berfungsi mengubah posisi tulisan menjadi bentuk kolom-kolom. Nah, ini bisa dibentuk seperti kolom seperti ini. Ada 1, 2, 3, left, right. Ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Ini akan kita pelajari pada bab yang akan datang ya, pada bab yang lain. Agar kalian lebih mudah memahami, kita praktikkan saja langsung ya untuk mengatur halaman. Seumpamanya kita memiliki sebuah artikel, artikel ini akan kita atur halamannya. Kita gunakan, kita klik tab page layout. Kita bisa mencari ukuran kertas ya. Kita lewat ukuran ini, kita juga bisa, kita langsung memilih letter, legal atau A4 atau A3 dan sebagainya. Margin juga bisa kita pilih lewat sini. Tapi kita juga bisa memilih, kita klik tanda panah yang ada di pojokan sini ya, di pojokan page setup. Kita klik, nah akan keluar perintah page setup seperti ini. Nah, di sini ada margin, ada paper, ada layout. Pertama, kita cari ukuran kertasnya dulu ya. Nah, kita klik paper. Paper bahasa Indonesianya artinya kertas. Kertas ini nanti kita akan memakai ukuran kertas apa. Di sini kita bisa memilihnya. Ada letter, amplop, ada A4 dan sebagainya. Ini coba kita pilih A4 ya. A4. Ukurannya width height kita tidak usah merubahnya seperti ini. Margin. Nah, margin top ini artinya batas atas. Batas atas adalah batas atas kertas. Left artinya batas kiri. Untuk bottom artinya batas bawah kertas. Untuk right artinya batas kanan. Nah, kita bisa mengubah ukurannya. Misalnya untuk top kita
1,5 cm. Untuk left, karena mungkin kita kalau mencetak dokumen nanti bisa juga kita jilid jadi satu, maka untuk batas kiri kita beri agak lebar ya. Kita biarkan 2,5. Untuk bottom, batas kertas bagian bawah kita samakan dengan atasnya. Right juga kita samakan 1,5 ya. Kalau sudah seperti ini, kita perhatikan orientation. Nah, ini nanti waktu kita mencetak dokumennya, kita ingin posisi kertas kita berdiri, portrait atau tertidur, hasil print-printan kita, atau landscape. Nah, kita pingin portrait, berarti kita tidak usah mengubahnya. Kalau landscape berarti kita ubah. Nah, nanti akan seperti ini. Ini ada di preview ini ya. Kalau misalnya kita oke, nah hasilnya akan seperti ini. Coba kita menginginkan untuk portrait atau yang kertasnya berdiri ya. Kita klik portrait, nah dia akan berdiri. Kita oke. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi untuk mengatur kertas. Coba kalian praktikan dengan komputer kalian masing-masing di rumah.